Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kampung penampungan Gasong. Selamat bergabung di kelas mengajar. Di sini aku pengen perkenalan dulu. Nama aku Muhammad Sadam Fadafi, bisa dipanggil Kak Sadam. Dan pada kelas mengajar pertama ini, Kak Sadam mau menjelaskan materi tentang nasionalisme. Apa sih yang dimaksud dengan nasionalisme itu? Nasionalisme itu sendiri adalah suatu paham yang menganggap bahwa kecintaan, kesetiaan, dan bangga terhadap bangsanya sendiri. Ya, dengan kecintaan, kesetiaan, dan bangga itu termasuk juga paham nasionalisme. Arti kata nasionalisme itu runtutannya ya, atau tahapnya itu berasal dari kata nation dan nasionalis. Itu berasal dari arti kata bahasa Inggris yang menurut etimologisnya itu kata nation itu juga berasal dari kata Latin natio yang berakar pada kata nascor yang bermakna saya lahir. Nation natio ya. Natio itu bahasa Latin yang artinya saya lahir. Dalam perkembangannya, dalam studi perkembangannya, kata natio itu merujuk pada bangsa atau kelompok manusia yang menjadi penduduk resmi suatu negara. Itu merupakan runtutan kata dari nasionalisme. Nation, nationalism, nasionalisme. Jadi ada tiga pertama dalam kata bahasa Latin, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia, nasionalisme itu. Oke, lanjut lebih mendetail tentang negara kita sendiri, negara Indonesia, yang dulu sebutannya Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Banyak yang bilang negara-negara luar ataupun ya dosen, guru-guru adik-adik kampung penampungan Gasong juga pernah dengar negara Indonesia itu negara maritim. Ya karena banyak pulau, banyak lautnya itu luas. Nah, berdasarkan hasil konvensi hukum laut atau UNCLOS pada tahun 1982 itu, luas laut wilayah Indonesia mencapai 3.257.357 km persegi. Ya, bisa dikatakan Indonesia negara maritim karena juga banyak pulau, juga lautnya luas. Yang kedua itu negara agraris sebutannya. Kenapa Indonesia bisa disebut negara agraris? Karena mayoritas masyarakatnya itu mengandalkan sektor pertanian untuk kebutuhan hidup. Itu. Ya, karena banyak pulau, juga daratannya juga banyak, pasti kan. Dari Sumatera, dari ya Sabang sampai Merauke lah. Itu kebanyakan ya mayoritas petani gitu, agraris. Ya dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Bali, Maluku itu mengandalkan sektor pertanian. Ya kurang lebihnya ya seimbang maritim agraris. Lautnya seimbang, daratannya juga seimbang. Kalau menurut Kak Sadam begitu. Oke, yang ketiga ada keanekaragaman hayati. Banyak keanekaragaman hayati yang di dunia yang dimiliki negara kita, seperti jenis-jenis terumbu karang, jenis-jenis tanaman endemik, tanaman asli lokal
Indonesia itu banyak sekali di hutan-hutan Kalimantan, hutan Sumatera, Jawa itu tersebar luas di Nusantara dari Sabang sampai Merauke itu banyak keanekaragaman. Maka dari itu ya penduduk Indonesia mengandalkan juga ya melestarikan keanekaragaman hayati. Penting sekali untuk dilestarikan karena ya jangan sampai punah gitu, jangan sampai hilang gitu. Karena ya ini identitas kita, identitas negara kita Indonesia. Banyak keanekaragaman hayati yang perlu dijaga oleh kita sendiri, Kak Sadam sendiri, atau adik-adik kampung penampungan Gasong, atau pemerintah atau orang lain yang masih status warga negara Indonesia. Wajib untuk kita lindungi. Yang keempat, yang terakhir itu ada kebudayaan. Banyak sekali, nggak sampai ya Kak Sadam itu apa ya, nggak bisa berhitung lah. Kak Sadam itu banyak sekali kebudayaan Indonesia yang diakui oleh negara-negara luar, oleh UNESCO. Warisan budaya itu banyak sekali, dari pakaian adat, dari rumah adat, alat tradisional, acara-acara adat gitu, banyak sekali yang diakui di luar sana. Itu semua dari banyaknya suku yang bermukim di Indonesia. Ya, jelas. Dan Sabang sampai Merauke itu banyak sekali suku. Ribuan suku, ratusan ribu suku yang mendiami bermukim di Indonesia, Nusantara. Dari suku Aceh, suku Papua, ini masih banyak lagi. Pulau-pulau yang terpencil itu juga banyak suku lokal asli. Oke, yang slide keempat, lebih ke Pancasila. Karena kita tadi udah membahas tentang nasionalisme dalam arti luas. Yang slide ketiga tadi Kak Sadam jelasin tentang arti luas Indonesia, apa ini Indonesia, apa itu Nusantara, apa isi di dalam negara kita Indonesia itu sendiri, dari agraris, maritim, kebudayaan, keanekaragaman hayati itu udah melimpah, sumber daya alamnya itu melimpah. Di slide yang keempat ini Kak Sadam membahas Pancasila. Sebelumnya itu dulu founding father kita membuat Pancasila ini susah payah. Ideologi ini susah payah itu dibuat karena ya dulu itu pada tahun 1945 itu sebelum kemerdekaan ya 1 Juni itu ya Pancasila ini udah dibuat rancangan Pancasila oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan koleganya Muhammad Yasin dan lain-lain. Itu membuat fondasi awal suatu nation, negara. Karena harus ada identitas negara. Identitas negara kita ya Pancasila. Itu. Nah, dalam Pancasila ini ada 5 sila yang harus kita ketahui, yang harus kita pahami, yang kita amalkan, kita pelajari. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Harus berketuhanan yang Maha Esa. Walaupun agamanya apapun itu ya kita harus taat. Harus mengakui kalau Tuhan itu ada. Yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga persatuan Indonesia. Yang keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yang kelima ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gitu, adik-adik. Ya, mungkin adik-adik kampung penampungan Gasong sudah hafal ya apa Pancasila ini, 5 Pancasila ini. Mungkin Kak Sadam nanti akan bikin kuis nanti
Ya tunggu aja nanti, banyak hadiah yang Kak Sadam udah pikirin gitu loh untuk adik-adik kampung penampungan Gasong, biar kita lebih terbuka lagi wawasan kita terhadap nasionalisme itu apa, dengan bangsa Indonesia itu apa, dengan bangsanya sendiri itu apa, harus cinta terhadap tanah air. Oke, yang kelima, slide terakhir, mengamalkan nilai Pancasila. Yang pertama itu membina kerukunan antar umat beragama, tidak saling mengejek dan menghina satu sama lain. Oke, Kak Sadam setuju. Kak Sadam juga kalau kehidupan sehari-hari juga Kak Sadam turut rukun gitu terhadap antar umat beragama, entah itu agama Kak Sadam Islam, teman Kak Sadam Kristen, teman Kak Sadam Katolik, ya kita teman gitu loh, ngerangkul bareng-bareng. Begitu juga dari adik-adik kampung penampungan Gasung juga harus begitu. Contoh Kak Sadam kayak sekarang punya banyak teman, punya ya teman-temannya itu berbeda agama, ya nggak apa-apa, nggak masalah, harus saling gotong royong walaupun beda agama. Yang kedua itu menolong teman, tetangga atau orang lain yang sedang terkena musibah dengan medis. Oke, Kak Sadam kasih contoh satu. Misalkan Kak Sadam jatuh dari sepeda, jatuh dari motor misalkan, kan mau menuju ke kampung penampungan Gasong, Kak Sadam jatuh. Tiba-tiba ada orang yang menolong Kak Sadam untuk ya membersih, ya entah itu membahu Kak Sadam atau membersihkan luka-luka Kak Sadam. Harus diapresiasi orang-orang yang seperti itu, menolong orang lain, menolong teman gitu, harus teman sendiri atau teman dekat, orang lain yang tidak kita kenal atau apa, itu harus ditolong kalau terkena musibah apapun, sepele apapun musibah itu harus ditolong. Yang ketiga, ada mengembangkan cinta tanah air. Oke, seperti kalau di kehidupan sehari-hari itu, misalkan setiap Senin pagi upacara bendera, itu merupakan sikap cinta tanah air juga. Kita ada jiwa nasionalisme yang ditanamkan oleh guru-guru kita, dosen-dosen kita dulu, sewaktu Kak Sadam masih SD, SMP, SMA, itu sudah ditanamkan nilai nasionalisme dari semenjak sedini mungkin, karena ya merupakan kewajiban kita juga untuk menaati atau sikap cinta tanah air. Kak Sadam tekankan untuk teman-teman atau adik-adik sekalian kampung penampungan Gasong, ya harus menumbuhkan sikap cinta tanah air, harus mengembangkan, harus punya semangat untuk menjalani hidup, sikap cinta tanah air. Yang keempat, ada berlaku adil terhadap teman. Misalnya tidak memilih-milih teman berdasarkan kekayaan atau gaya hidup. Ya, benar. Berlaku adil. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, benar. Ini di sila kelima. Itu ya menjelaskan berlaku adil. Kita ya punya teman, punya banyak teman, itu ya tidak memilih atau memandang teman kita apapun gitu. Misalkan Kak Sadam punya teman orang kaya, Sadam temenin. Kalau Kak Sadam punya teman lagi ya yang biasa-biasa aja, ya Kak Sadam saling berteman, saling berkomunikasi, saling ya jalan bareng, saling ngobrol bareng, main game bareng. Itu harus, apapun gaya hidup, apapun itu kekayaannya berapapun kekayaannya dia yang punya itu banyak atau dikit atau apa, atau berbeda agama, itu ya harus kita temani. Kalau misalkan ya
kita ada musibah, ya kan, ada minta pertolongan, ya pasti ujung-ujungnya ke temen gitu ya. Jadi jangan Kak Sadam tekanin itu, jangan memilih-milih teman lah. Kita berteman sama siapapun itu, dari golongan manapun, dari suku apapun, dari warna kulit apapun, kita temanin, kita ngerangkul bareng. Oke, cukup sekian materi pertama di kelas mengajar dengan tema nasionalisme, yang pada slide awal Kak Sadam menjelaskan arti luas nasionalisme. Slide kedua Kak Sadam menjelaskan tentang Pancasila, tentang Indonesia, dan tentang mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk selanjutnya nanti setelah video ini tayang, setelah video ini diupload, Kak Sadam akan memberikan kuis berhadiah. Itu siapa yang jawabnya benar, siapa jawabnya banyak yang tepat, nanti dikasih hadiah sama Kak Sadam. Nanti Kak Sadam kasih 5 soal untuk kuis nanti setelah video ini tayang. Makanya jangan di skip, jangan pokoknya jangan di skip dari tema materi ini lah. Soalnya nanti jawabannya itu dari kelas mengajar ini juga, jawaban dari kuis itu. Oke, cukup sekian. Mohon maaf kalau ada kata-kata Sadam salah atau penjelasannya kurang. Nanti tinggal, misalkan ada yang kurang penjelasannya tentang nasionalisme, tinggal kontak Kak Sadam aja, dan kalau enggak ya di grup WhatsApp aja. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.